Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ani Heryani, Yanes Maulida Hasanah, Melda Nesa Susanti akan mempresentasikan mengenai materi peta, kenampakan alam, dan kenampakan buatan dalam multiperspektif di kelas 4. Dan saya sendiri, Julpiah Ajahra, yang akan menjadi moderator pada presentasi pagi hari ini. Langsung saja, materi yang pertama yaitu definisi peta. Menurut Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, peta merupakan wahana bagi penyimpanan dan penyajian data kondisi lingkungan, merupakan sumber informasi bagi para perencana dan pengambilan keputusan pada tahapan dan tingkatan pembangunan. Peta adalah representasi gambaran, unsur-unsur atau penampakan-penampakan abstrak yang dipilih di permukaan bumi atau yang ada kaitannya dengan permukaan bumi, yang umumnya digambarkan pada suatu bidang datar. Yang kedua yaitu manfaat peta. Manfaat-manfaat peta yaitu diantaranya yang pertama, petunjuk lokasi suatu wilayah di permukaan bumi. 2. Menggambarkan luas, bentuk, dan penyebaran berbagai gejala di muka bumi. Yang ketiga, penentu jarak dan arah berbagai tempat di muka bumi. Dan yang keempat, sumber keterangan keadaan sosiografis dan psikografis suatu wilayah seperti jumlah penduduk. Yang kelima, sarana penerangan wilayah seperti digunakan oleh pemerintah militer. Yang keenam, dokumen. Selanjutnya, definisi kenampakan alam. Kenampakan alam merupakan segala sesuatu yang tampak di permukaan alam yang terbagi menjadi dua wilayah, yakni dataran dan perairan. Kenampakan alam bisa diakibatkan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di permukaan-permukaan bumi. Ini artinya tidak ada campur tangan manusia yang terlibat dalam pembentukan kenampakan alam. Ciri-ciri dan manfaat kenampakan alam. Kenampakan alam dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kenampakan alam dataran. Di antaranya ada dataran tinggi, berada di wilayah pegunungan, dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan. Yang kedua, dataran rendah, relatif datar dan luas, memiliki elevasi kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah biasanya dimanfaatkan sebagai lokasi perkebunan. Yang ketiga, gunung. Bagian gunung yang menonjol di bumi dimanfaatkan sebagai pengatur iklim dan penyimpan air, dijadikan sebagai lokasi wisata. Yang keempat, pegunungan adalah rangkaian gunung yang saling menyambung satu sama lain. Pegunungan dimanfaatkan sebagai lokasi istirahat, wisata alam, dan camping. Yang kelima, tanjung, letaknya menjorok ke laut. Manfaat tanjung yaitu sebagai lokasi tombak ikan dan sebagai tempat tinggal penduduk sekitar para nelayan yang ada di sekitar pantai. Yang keenam, lembah, dikenal sebagai wilayah bentang alam yang dikelilingi oleh pegunungan atau perbukitan. Yang ketujuh, pantai, adalah wilayah perbatasan antara dataran dan laut. Pantai dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Yang kedelapan, delta, adalah daratan yang berada di tengah sungai, biasanya di muara sungai. Yang kedua, kenampakan alam perairan. Di antaranya ada danau. Danau terbentuk dari letusan gunung berapi atau pergeseran muka bumi. Danau dimanfaatkan sebagai lokasi pengairan sawah, tempat merawat penangkapan ikan, dan lain sebagainya. Yang kedua, rawa, adalah dataran rendah yang digenangi air, baik guna perikanan maupun hutan baku. Rawa bermanfaat untuk manusia, yakni untuk wilayah persawahan dan memenuhi keperluan akan air bersih. Yang ketiga, sungai, adalah bagian dari permukaan bumi yang rendah dan aliran air yang mengalir dari dataran tinggi mengarah ke dataran rendah dan bermuara di laut. Sungai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat merawat ikan dan dipakai untuk irigasi membasahi sawah. Yang keempat, laut, adalah bagian permukaan bumi yang luas. Yang kelima, teluk, adalah perairan yang menjorok ke daratan, dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Manfaat teluk bisa dijadikan pelabuhan bagi nelayan, objek wisata, dan pemancingan ikan. Yang keenam, selat, adalah perairan atau laut sempit yang berada di salah satu dua pulau. Yang ketujuh, samudra, adalah perairan yang luasnya melebihi luas laut.
Yang selanjutnya, definisi kenampakan buatan. Kenampakan buatan adalah kenampakan yang dibuat oleh manusia. Kenampakan buatan merupakan daerah yang sengaja dibuat untuk kepentingan tertentu, di antaranya kemakmuran manusia, perlindungan hewan dan tumbuhan, pembangunan sarana dan prasarana umum, PLTA, dan tujuan wisata atau rekreasi. Adapun ciri-ciri dan manfaat kenampakan buatan. Yang pertama, waduk adalah sebuah bendungan yang dibuat oleh manusia sebagai tempat penampungan air. Waduk bisa digunakan sebagai penghalang aliran sungai, penyedia air masyarakat, dan bagian dari sistem irigasi sawah. Yang kedua, cagar alam adalah salah satu kenampakan buatan yang dibuat sebagai habitat untuk tumbuhan. Di tempat ini, lingkungan dibuat semirip mungkin dengan habitat aslinya. Cagar alam dibuat untuk melindungi tumbuhan langka dan terancam punah. Yang ketiga, kebun binatang dibuat manusia sebagai tempat konservasi bagi hewan. Kenampakan buatan ini dibuat semirip mungkin dengan habitat aslinya. Tidak hanya untuk hewan yang terancam punah, kebun binatang juga digunakan sebagai sarana edukasi masyarakat. Dan yang terakhir, pemukiman penduduk adalah kenampakan alam yang dibuat untuk tempat tinggal dan memudahkan aktivitas manusia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kemudian kita akan membahas mengenai mengenal dan membaca peta kota, kabupaten, provinsi. Sebelum membaca peta, terlebih dahulu kita mengenalkan kepada peserta didik terkait dengan komponen-komponen yang terdapat pada peta. Komponen-komponen yang terdapat pada peta diantaranya adalah judul peta. Judul peta adalah nama yang terdapat pada peta atau atlas. Kemudian ada skala peta. Skala peta digunakan untuk menunjukkan keadaan pada suatu tempat dalam peta. Skala peta dibuat dengan cara diperkecil dari jarak sebenarnya. Skala peta dibedakan menjadi dua, yaitu skala garis dan juga skala numerik. Kemudian ada mata angin. Mata angin digunakan untuk menentukan arah pada peta. Kemudian ada juga legenda. Legenda berisi simbol-simbol yang terdapat pada peta. Biasanya menggambarkan sungai, batas provinsi, batas kabupaten, ataupun yang lainnya. Kemudian ada tata warna. Tata warna digunakan untuk membedakan keadaan suatu tempat yang terdapat dalam peta. Tata warna diantaranya ada warna hijau. Warna hijau menggambarkan daerah dataran rendah. Kemudian warna kuning. Warna kuning menunjukkan daerah dataran tinggi. Kemudian warna biru menunjukkan daerah perairan. Biru tua menunjukkan perairan dalam, sedangkan biru muda menunjukkan perairan dangkal. Kemudian warna coklat. Warna coklat menunjukkan daerah pegunungan. Setelah mengenal mengenai komponen-komponen peta, kemudian kita bisa mengajak peserta didik untuk mengamati peta. Yang ada di sini adalah peta Provinsi Jawa Barat karena provinsi ini adalah provinsi yang paling dekat dengan peserta didik. Setelah mengamati peta wilayah Jawa Barat, kemudian diharapkan peserta didik mampu menjelaskan mengenai letak geografis Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat terletak yaitu berbatasan dengan Selat Sunda, kemudian di bagian utara berbatasan dengan Laut Jawa, juga daerah ibu kota Jakarta, bagian timur berbatasan dengan Jawa Tengah, dan bagian selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia. Baik, yang selanjutnya adalah keragaman sosial dan budaya Indonesia berdasarkan kenampakan alam dan buatan. Yang pertama, keragaman sosial. Perbedaan kenampakan alam di tiap-tiap daerah mengakibatkan munculnya kondisi sosial yang berbeda. Secara garis besar, penduduk Indonesia dikategorikan menjadi dua kelompok tempat tinggal. Yang pertama di pedesaan dan yang kedua di perkotaan. Adapun keragaman sosial dalam masyarakat meliputi tempat tinggal, mata pencaharian, norma, adat kebiasaan, dan sebagainya. Bentuk kenampakan alam yang ada akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, terutama masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tersebut. Contohnya,
pada masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pantai, sebagian besar masyarakatnya akan bermata pencaharian sebagai nelayan dan pengelola hasil laut. Sementara pada masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pegunungan, sebagian besar penduduknya akan bermata pencaharian di bidang pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Pada masyarakat yang bertempat tinggal di daerah dataran rendah, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang jasa, industri, dan perdagangan. Yang selanjutnya, keragaman budaya. Masyarakat Indonesia memiliki ragam budaya dengan karakteristik yang berlainan. Keragaman ini bisa dilihat dari bentuk pakaian adat, rumah adat, lagu daerah, tarian daerah, dan lain sebagainya. Keragaman budaya yang berhubungan dengan kenampakan alam antara lain rumah adat. Bentuk rumah adat di Indonesia sangat beragam. Misalnya, rumah adat berbentuk panggung di Kalimantan. Rumah adat ini bertujuan untuk menghindari dari serangan binatang buas, karena wilayah di Kalimantan masih berupa hutan, sehingga binatang buas masih bebas berkeliaran. Keragaman budaya yang kedua adalah upacara adat. Upacara adat di suatu wilayah akan berbeda dengan wilayah lainnya. Hal ini didasarkan atas tujuan awal dari diselenggarakannya upacara tersebut. Misalnya, di daerah Gunung Bromo, Jawa Timur, terdapat upacara Kesodo. Upacara ini bertujuan sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat Gunung Bromo atas hasil bumi. Sedangkan di daerah pantai pesisir Cirebon terdapat upacara Nadranan, yakni sebagai sedekah laut. Baik, yang selanjutnya adalah dampak kenampakan alam dan buatan terhadap pemanfaatan sumber daya alam bagi masyarakat. Yang pertama, pada daerah dataran tinggi. Daerah dataran tinggi menghasilkan sumber daya alam berupa teh, kopi, bunga, sayuran, dan buah-buahan. Teh, kopi, bunga, sayuran, dan buah-buahan ini dapat dimanfaatkan masyarakat dalam bidang perdagangan dan bisa dipergunakan untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah daerah dataran rendah. Daerah dataran rendah biasanya menghasilkan sumber daya alam berupa tebu dan kelapa. Masyarakat bisa memanfaatkan sumber daya alam ini sebagai produksi gula. Gula yang berasal dari tebu bisa diproduksi sehingga dapat diperjualbelikan ke masyarakat luas, sehingga bisa menghasilkan pendapatan bagi masyarakat daerah tersebut. Yang ketiga adalah gunung. Material yang berasal dari gunung berapi yang meletus dapat menyuburkan tanah, dan pasirnya bisa dijadikan sebagai bahan bangunan. Oleh karenanya, masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan bisa memanfaatkan pasir ini untuk diperjualbelikan sehingga bisa menghasilkan pendapatan bagi masyarakat daerah pegunungan. Dan yang keempat adalah pantai. Sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adalah berupa hasil laut seperti ikan, rumput laut, dan garam. Masyarakat pantai bisa memanfaatkannya untuk kehidupan sehari-hari dan bisa untuk diperjualbelikan.
Baik, di sini saya Ani Aryani akan menjelaskan mengenai pengembangan sikap dan perilaku tentang materi kenampakan alam dan kenampakan buatan pada siswa kelas 4. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian sikap dan perilaku. Sikap adalah sebuah keadaan yang ada pada diri manusia yang menggerakkan untuk bertindak. Sikap menyertai manusia dengan perasaan-perasaan tertentu dalam menanggapi objek, dan semua itu terbentuk atas pengalaman. Hal ini ada dalam Yuliati tahun 2009. Ada juga menurut Saifuddin Azwar dalam Suharia tahun 2009 menjelaskan bahwa perilaku sebagai reaksi yang bersifat sederhana maupun kompleks dan merupakan ekspresi sikap seseorang. Dari dua pengertian tersebut dapat dilihat bahwa sikap memiliki keterkaitan dalam pembentukan perilaku. Jadi, sikap ini merupakan kecenderungan untuk bertindak suka atau tidak suka terhadap sebuah objek atau kondisi tertentu. Nah, di sini sikap ini merupakan keadaan yang mendorong timbulnya adanya perilaku atau tingkah laku. Nah, seperti kita ketahui bahwa sikap dan perilaku itu dapat ditumbuhkan dan dikembangkan melalui proses belajar. Nah, sikap ini terbentuk karena adanya proses belajar baik dari pengalaman maupun dari proses transfer pengetahuan dan nilai melalui adanya hubungan interaksi dan komunikasi. Nah, pengembangan sikap dan perilaku dalam pembelajaran IPS ini, seperti yang kita tahu, tujuan dari IPS itu yaitu membentuk warga negara yang baik. Nah, yang tentunya dalam upaya membentuk warga negara yang baik, maka harus menanamkan sikap dan perilaku yang baik juga pada diri siswa. Nah, pengalaman-pengalaman belajar yang diperoleh siswa dalam pembelajaran IPS akan memberikan nilai-nilai kehidupan yang nantinya akan diimplementasikan dalam sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada sikap dan perilaku yang harus dikembangkan pada materi kenampakan alam dan kenampakan buatan. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu kegiatan pembelajaran IPS harus disesuaikan dengan pendekatan yang diamanatkan pada kurikulum 2013, yaitu meliputi kegiatan mengamati, mengklasifikasikan, dan memecahkan masalah, serta menumbuhkan sikap ilmiah dalam diri siswa, yaitu rasa ingin tahu yang besar, teliti, dan tidak mudah menyerah. Nah, dengan rangkaian kegiatan berdasarkan kurikulum 2013 yang menuntut siswa untuk aktif, ini akan menumbuhkan dan mengembangkan sikap-sikap positif dan juga perilaku positif berkaitan dengan sikap-sikap ilmiah dalam upaya mencari ilmu atau pengetahuannya sendiri. Jadi siswa akan menggali pengetahuannya secara aktif dan akan memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Nah, sikap-sikap juga akan terbentuk melalui aktivitas keaktifan ini. Nah, kemudian yang kedua adalah pada materi kenampakan alam dan kenampakan buatan. Sikap dan perilaku yang harus dikembangkan adalah sikap dan perilaku yang berkaitan dengan penghargaan terhadap alam dan peduli lingkungan. Nah, sudah tentunya karena kita membahas mengenai kenampakan alam dan kenampakan buatan, tentunya sikap peduli lingkungan itu sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam menghargai terhadap alam, karena kita sebagai manusia harus menjaga kelestarian alam untuk masa depan. Nah, sikap-sikap positif, kemudian perilaku positif yang dalam upaya menjaga alam itu harus dikembangkan pada diri siswa. Nah, yang ketiga yaitu pembahasan materi IPS mengenai kenampakan alam dan buatan yang meliputi gunung, laut, sawah, waduk, dan lain-lain akan dapat dikembangkan ke dalam pengembangan sikap dan perilaku siswa dengan keterampilan memelihara dan memanfaatkan lingkungan alam dan buatan secara bijak dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan sosial. Nah, di sini juga sudah jelas bahwa pembelajaran IPS itu pada materi kenampakan alam, nah siswa harus diajarkan memiliki sikap bijaksana, bijak dalam memanfaatkan alam, kemudian memanfaatkan kenampakan buatan juga, sehingga kenampakan alam dan kenampakan buatan itu bisa terjaga. Nah, sikap-sikap positif dalam hal peduli lingkungan, menjaga kebersihan, kemudian perilaku-perilaku positif yang berkaitan dengan penghargaan terhadap alam itu harus dikembangkan pada pembelajaran IPS ini, utamanya mengenai kenampakan alam dan kenampakan buatan.
Kemudian terkait pendekatan dan juga model yang tepat untuk digunakan menjelaskan kenampakan alam dan buatan berbasis HOTS. Pendekatan yang cocok untuk digunakan adalah pendekatan saintifik, karena di dalam pendekatan saintifik terdapat 5 langkah dalam pembelajaran. Yang pertama ada mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, kemudian mengkomunikasikan. Jadi, dengan pendekatan ini, peserta didik mampu berkolaborasi dengan teman sebayanya untuk mendiskusikan suatu permasalahan dalam pembelajaran dan bisa mendapatkan solusinya serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Kemudian, untuk model yang tepat adalah model inquiry learning. Karena dengan model ini, peserta didik memiliki kesempatan yang banyak untuk mengeksplor materi terkait pembelajaran, sehingga peserta didik mampu memahami apa saja sebaran sumber daya alam, juga kenampakan alam dan buatan yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.